Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiana, mahasiswi Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang berjudul Hakikat Perkembangan. Nah, dalam pembahasan materi ini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, hakikat perkembangan. Yang kedua, ciri-ciri perkembangan. Yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu hakikat perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, dan masa remaja, dan masa dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmani maupun psikis atau rohani, menuju ke tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling berketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Kemudian progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas untuk secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Serta berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan terdiri dari 4 ciri-ciri. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran, baik itu dalam segi aspek fisik, yaitu perubahan tinggi dan berat badan serta organ-organ tubuh lainnya, dan dari segi aspek fisikis, yaitu semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadinya proporsi, baik itu dalam aspek fisik, yaitu proporsi tubuh anak sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh usia dewasa. Dan dari segi aspek psikis, yaitu perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas, dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan beralih kepada orang lain, khususnya teman sebayanya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama, baik itu dalam aspek fisik, yaitu lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Dan dari segi fisikis, yaitu lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak-gerik kanak-kanak atau seperti merangkak, dan perilaku impulsif atau melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang terakhir yaitu munculnya tanda-tanda baru, baik itu dalam segi aspek, yaitu tumbuh dan pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik itu primer atau menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki, maupun sekunder, yaitu membesarnya pinggul dan buah dada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada pria. Dan dalam segi aspek fisikis, yaitu berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan terdiri 6 prinsip. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process, yaitu individu secara terus-menerus berkembang atau berubah yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya. Perkembangan baik fisik maupun psikis berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai mencapai kematangan atau masa tua. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, yaitu setiap aspek perkembangan individu baik fisik, intelektual, emosi, sosial maupun moral sampai spiritual satu sama lainnya saling mempengaruhi. Pada umumnya terdapat hubungan atau korelasi yang positif antara aspek-aspek tersebut. Apabila seorang anak dalam pertumbuhan fisiknya mengalami gangguan atau sering sakit-sakitan, maka dia akan mengalami kemandegan dalam perkembangan aspek lainnya seperti kecerdasan dan emosinya. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu, yaitu perkembangan terjadi secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan tahap sebelumnya dan merupakan persyaratan bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat yaitu perkembangan terjadinya pada tempo yang berlainan, yaitu perkembangan fisik dan psikis mencapai kematangannya terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda, yaitu ada yang tepat dan ada yang lambat. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas, yaitu prinsip ini dapat dijelaskan dengan contoh, yaitu sampai usia 2 tahun anak memusatkan perhatiannya untuk menguasai gerak-gerik fisik dan belajar berbicara, dan pada usia 3-6 tahun perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial, yaitu belajar bergaul dengan orang lain. Yang terakhir yaitu setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangannya, yaitu prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani kehidupannya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase atau perkembangan masa konsepsi, bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process, dan semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas dan serta setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang materi hakikat perkembangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.